Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratul Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Faqala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa nuzzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada siang menjelang sore, sore menjelang malam, Allah berikan kenikmatan Islam pada diri kita. Dan satu kebahagiaan kita ketika kita bisa berkumpul sebagaimana Rasulullah SAW ketika melintasin dua orang sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, kalian sedang apa? Maka dua orang sahabat itu mengatakan, kami sedang berbicara tentang iman, kami berbicara tentang Islam. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh kalian berdua berada dalam taman-taman surganya Allah. Maka kita berharap juga kepada Allah bahwa diamnya kita, mendengarkannya kita, belajarnya kita termasuk salah satu hadis Nabi tadi, bahwa kita hari ini sedang berada di taman surganya Allah. Dan nama kita dicatat oleh para malaikat dan dibanggakan di langit insyaallah. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, ketika kita bicara tentang kesehatan, ada satu pertemuan yang menarik waktu itu di Riyadh. Seorang syekh yang bernama Syekh Utsaimin itu dihadapi oleh para dokter-dokter terkenal untuk memberikan fatwa tentang dunia kesehatan. Lalu seorang syekh itu mengatakan, penyakit apa yang paling berat yang pernah para dokter itu temui? Masing-masing mereka berbicara. Ada yang mengatakan kanker, ada yang mengatakan jantung. Pokoknya penyakit-penyakit yang berat yang pernah ditemui, mereka sebutkan. Lalu seorang syekh tersebut hanya mengatakan begini, wahai saudaraku, kalau penyakit yang kalian sebutkan tadi itu adalah penyakit yang berefek kepada satu orang saja. Orang yang terkena penyakit tersebut, ya, dia berefek sendiri. Udah gitu dampak besarnya juga hanya diri sendiri. Tapi ada satu penyakit, ya, nanti sebelum tema tentang diet saya antarkan, karena tema diet ini baru dapat tadi malam. Ya, saya bilang kalau bicara diet saya tahan nafas. Ya, jadi ada satu penyakit yang sebenarnya penyakitnya itu jauh lebih dahsyat daripada penyakit kanker, jauh lebih dahsyat daripada penyakit jantung, dan berefek tidak hanya kepada satu orang, tapi bisa satu keluarga, bisa satu negara, atau bisa satu kampung. Dan penyakit ini ada. Para dokter bingung, penyakit apa itu? Salah satunya adalah hasud, penyakit hati, ya, ghibah. Ini penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang disebutkan oleh dokter-dokter tadi, karena berefeknya panjang. Nah, efek yang muncul dari penyakit ini, ya, dan terjadi hari ini adalah efek di mana tidak memandang lagi keluargaan. Nah, maka Islam memberikan solusi yang terbaik. Ya, Islam memberikan solusi yang baik adalah bab tentang iman. Makanya Tibun Nabawi yang pertama itu diangkat adalah tentang iman. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, kalau seandainya aku dikasih umur panjang, setelah aku belajar tentang halal dan haram, maka aku akan belajar tentang kesehatan, karena menyangkut dua hal, nyawa dan iman seseorang. Jadi orang sakit itu bisikannya macam-macam. Ya, makanya setan itu makhluk yang paling istiqomah, ya, godain terus bisikin kapan lengah. Oh, dia ahli ibadah, kapan dia lengahnya? Dikasih penyakit, oh ternyata ada salah, dia lengah masuk. Nah, kalau kita bicara dalam bab tentang kesehatan, maka kata syifa dari Al-Quran itu ada 4. 3 wujudnya adalah Al-Quran itu sendiri, 1 wujudnya baru madu. Nah, maka program diet ini masuk bagian dari 3 wujud tentang kesehatan itu adalah Al-Quran itu sendiri, karena bicara tentang pola hidup dan pola makan.
Nah, lalu diet yang paling bagus itu bagaimana? Nah, coba. Diet yang paling bagus itu kalau bahasa Al-Quran itu indah. Sehari itu makan kita 5 kali, Pak. Karena bahasa tentang makan pasti ujungnya adalah sholat berjamaah. Maka di sini para ulama dan seorang dokter terkenal penyakit dalam, Dr. Jamil Al-Qudsi, makan kita tuh sehari harus 5 kali sebagaimana waktu sholat. Nah, tapi makannya bukan makan berat. Ya, kalau sehari 5 kali makan berat, wah itu mau bukan diet. Nah, jadi di sini diet yang paling baik adalah bukan pelarangan makanan yang sudah halal dan baik. Jadi misalnya ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, bahasa pelarangan dalam teori sel itu malah merusak organ dalam tubuh kita. Contoh sederhana, Pak, Bu. Saya tanya, asam urat makan emping masalah nggak? Hah? Masalah. 1 emping masalah? Enggak, galau udah nih. Yang bikin masalah itu hanya bahasa tanggung, bahasa sayang, bahasa mubazir. Coba asam urat makan 1 emping, aman. Tapi karena sayang tanggung mubazir, akhirnya 1 piring. Ya baru setelah itu jalannya pincang-pincang, nyalainnya emping. Ya kan? Nah, kolesterol makan duren masalah nggak? Nggak boleh makan duren. Tiba-tiba dari majelis ini Rohis di sini ngadain acara makan duren bareng-bareng di Bogor. Ada yang sakit kolesterol menggerutu, udah tahu saya kolesterol disediain gue duren. Nah, itu jauh lebih sakit daripada dia makan 1 biji duren. Ya. Nah, jadi bahasa pelarangan ini sebenarnya adalah bahasa yang merusak sistem kerja sel di dalam tubuh kita, tapi bahasa pembatasan itu adalah bahasa yang baik untuk kesehatan kita. Jadi nggak ada orang makan misalnya asam urat, makan kangkung nggak boleh. Iya, kalau 1 ikat, ya dikit nggak ada masalah. Nanti kalau mau makan ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh, akhirnya dia menggerutu terus, akhirnya tambah asam lambungnya muncul. Cuman 2 penyakit yang agak sulit diobati. Yang pertama penyempitan pembuluh dompet, susah itu. Sama dana rendah tuh akhir-akhir bulan. Nah itu harus tawakal ikhtiarnya harus kuat tuh, dana rendah itu. Ya. Dan saya kemarin baru pulang dari Aceh, saya bilang penyakit yang di sini itu kalah sama dodol. Saya bilang dodol aja suka piknik, kita nggak pernah piknik. Ya, jadi kurang rihla itu tidak mesti harus mahal, saya bilang. Nah, jadi diet yang paling bagus adalah membatasi makanan, jumlah makanan. Biasa misalnya Ustaz, saya pagi makan ketoprak, boleh nggak? Boleh, tapi porsinya jadi setengah. Itu diet yang paling bagus. Tapi bukan di ketoprak yang ini setengah, nanti setengah lagi, jadi 1,5. Ya, jadi porsinya aja yang dikurangi. Udah gitu kebiasaan dari Rasulullah pada saat makan beratnya itu Nabi biasanya adalah di siang hari. Ya, jadi makan zuhur itu adalah makan beratnya Nabi. Makanya sebelum makan biasa Nabi itu mengkonsumsi buah. Jadi makan buah itu sunnahnya sebelum makan. Jadi bukan setelah makan. Nah, lalu ada makan asar. Ini untuk menjaga diet yang bagus, ya. Dulu saya pernah bikin tulisan sebenarnya diet ala Rasul, ya, tapi nggak diterbitkan karena turun 4 kilo naik 8 kilo berat badannya. Karena setiap acara Ustadz ada enak semuanya dimakan, akhirnya berat badannya naik. Nah, makanya takut saya terkena ayat Allah, makanya nggak diturunkan itu bukunya. Nah, jadi ada waktu asar makan ini, Masya Allah, Nabi kita memberikan arahan bahwa asar itu ada beberapa sunnah yang harus kita jalankan. Nah, satu adalah pola makan. Makan yang dianjurkan di waktu asar itu selain buah-buahan atau jus, itu ada cuka apel atau zaitun.
Nah ini Nabi kita Masya Allah nih, kita siang makannya bebas, kolesterol tinggi boleh aman. Nah tapi di waktu asar, setelah ba'da asar, nah kita mengkonsumsi cuka apel atau zaitun. Ini memotong siklus kolesterol jahat supaya nggak masuk di waktu malam. Nah maka di situ Nabi menganjurkan juga ada zikir pagi dan petang. Ya, nanti kalau pakai slide itu tadi sebenarnya saya kalau ada slide kita lebih enak. Nanti ada rahasia kenapa dikatakan adanya zikir pagi dan petang dan disuruh konsumsi cuka apel. Nabi mengatakan ada lauk pauk kesukaanku adalah cuka, ya, tapi bukan cuka bakso, ya, cuka apel, cuka buah. Ya, yang dikonsumsi kapan? Di waktu asar. Nah, sama zaitun. Zaitun ini juga sangat efektif di waktu asar, terutama bagi penderita diabetes. Penderita diabetes itu zaitun itu bisa di waktu asar sama menjelang tidur. Ya, kemarin saya ketemu 5 profesor besar membuat tentang teori nanobubble. Bagaimana menjadikan bubble itu adalah oksigen dan hidrogen. Jadi dicampur dalam darah, nah supaya darahnya itu bersih. Nah akhirnya saya katakan dalam teori skualen yang ada pada zaitun, zaitun itu mengikat 2 oksigen aktif. Jadi ketika zaitun itu dikonsumsi, kita waktu istirahat, maka zaitun itu akan memecahkan oksigen-oksigen bagus di dalam darah. Ya, jadi sama dengan orang nanti banyak minum, ada oksigennya. Nah zaitun dia punya terperangkapnya 2 oksigen aktif dalam rumus zaitunnya. Nah, makanya zaitun itu bagus buat diabetes. Ya, jadi penderita diabetes itu kalau minum zaitun paginya itu segar. Karena biasa penderita diabetes bangun tidur paginya itu agak lemes. Nah dengan adanya zaitun itu dia akan bagus. Nah jadi dietnya itu, ya di waktu asar mengkonsumsi ya cuka atau zaitun. Nah dan makan terakhir, jadi kalau kita biasa makan beratnya sehari 2 kali, maka makan terakhir adalah 4 jam sebelum tidur. Nah jadi kalau makan malam itu Nabi itu nggak pernah, yang pasti nggak pernah nasi goreng, nggak pernah itu. Karena kita sama Nabi itu bedanya cuma sedikit banget, sedikit sekali beda kita dengan Nabi. Nabi sedikit makan, kita sedikit makan. Ya. Nabi sedikit tidur, kita sedikit tidur. Ya, Nabi sedikit sedekah, kita sedikit sekali sedekah. Jadi beda kita sama Nabi sedikit tuh. Ya, jadi 4 jam sebelum tidur itu dianjurkan tidak makan, tapi ada bab tentang makan malam karena Nabi mengatakan aku larang umatku untuk tidak makan di malam hari. Nah ini unik nih, 4 jam sebelum tidur makan berat terakhir. Nah terus kalau lapar perutnya nasyid, teriak-teriak segala macam, nah boleh makan tapi makannya jangan makan berat. Dan Nabi tidak makan buah di malam hari ketika menjelang tidur. Jadi makan yang bagus itu adalah gandum malam hari, walu kuning, itu labu yang kuning. Nah ini paling bagus. Jadi saya nanganin kasus, masya Allah, Allah sembuhkan dengan walu, merubah makan malam itu dengan walu, tiap hari makan walu yang kuning itu, labu kuning. Dia sakit asam lambung kronis, udah menyerang ke jantung kemana-mana. Nah saya suruh makan makan ini terus labu kuning. 1 minggu dia foto kirim wajahnya kuning semuanya kayak labu. Saya bilang nggak apa-apa. Nah 14 hari karena regenerasi sel lambung itu 14 hari. Nah setelah 14 hari dia sehat. Ya, jadi murah meriah. Ya. Tapi walau kuning ini jangan pakai santan, jangan pakai gula, apalagi bikin kolak dingin kasih es, jangan. Ya ini bisa dikukus atau dibuat sayur bening, ya dibuat sayur bening. Atau kalau nggak mau repot, oatmeal, tuh makan malamnya oatmeal, itu mendinginkan lambung. Ya, karena Nabi udah khawatir bahwa ada suatu penyakit yang nanti sangat berbahaya dan penyakit itu berada di tempat wadah yang paling buruk, yaitu lambung. Ya, lambung. Jadi penyakit lambung itu kemana-mana. Saya kemarin di Aceh itu, karena Aceh itu kemarin ditemukan di Banda Aceh itu 800 penderita HIV positif dan itu dari gay. Ya, karena kalau di Aceh ketahuan bukan mahramnya ditangkap.
Tapi kalau laki-laki sama laki-laki siapa yang mau nangkep? Nggak ketahuan. Nah jadi ketemu udah didata dari beberapa puskesmas di Banda Aceh itu 800. Nah saya suruh bicara tentang apa yang menyebabkan terjadinya LGBT. Di situ banyak pendapat pakar. Kalau saya hanya mengatakan salah satunya bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan, ya itu salah satunya adalah makanan. Awalnya mereka mengatakan kenapa bisa makanan. Saya hanya katakan gini, makanan yang sering menjadi favorit orang Indonesia, saya bilang salah satunya adalah ayam. Nah, saya pernah baca salah satu tulisan peneliti besar dari Mesir, namanya Dr. Abdul Basit. Beliau mengatakan bahwa apa yang kalian makan menentukan karakter kalian. Jadi apa yang kita makan menentukan karakter kita. Orang Rusia suka daging kuda, makanya keras. Orang Indonesia suka ayam, makanya manut terus. Nah, ayam hari ini, saya katakan, ayam hari ini itu tidak melalui proses biologis sebagaimana ayam zaman dulu. Ayam petelur, ada jantan, ada betina. Sekarang suntik. Dia punya hormon. Hormon berkembang. Itu dimakan oleh manusia, maka akhirnya terjadilah mutasi dalam tubuh manusia. Maka jangan heran kalau nanti wanita ada berkumis seperti laki-laki, itu karena pengaruh hormon di dalam tubuhnya yang disebabkan dari apa? Makanan. Nah, dari tulisan Dr. Abdul Basit tadi mengatakan bahwa apa yang kita makan menentukan karakter kita. Maka beliau mengatakan wajar kalau umat Islam itu kenapa tidak boleh makan babi? Karena karakternya buruk. Babi itu adalah satu makhluk yang tidak pernah ada rasa cemburu. Ya, itu menjadikan satu penelitian bahwa makhluk yang tidak pernah cemburu. Jadi binatang yang nggak pernah cemburu. Jadi betinanya diganggu sama lain aman. Coba kambing diganggu pasti diseruduk sama jantannya. Kalau babi nggak, bebas. Ya, jadi bukan hanya ada cacing pitanya, nggak punya leher segala macam, bukan, tapi secara sifat ya dia adalah makhluk yang tidak punya cemburu. Maka disitulah kenapa Islam melarang untuk kita tidak mengkonsumsi itu. Nah kembali lagi dalam tema kita tentang diet, ya diet. Saya sebenarnya agak berat ini bahas diet, karena orang mengatakan ustadznya gemuk, ya tapi paling tidak kita sama-sama belajar. Nah jadi setelah malam tadi kita mengkonsumsi labu atau oatmeal atau gandum, pokoknya mudah lah, yang penting tidak makan daging di malam hari. Kalau Ustadz sekali-sekali ada undangan malam boleh, tapi harus jalan. Mau tidur tuh jalan dulu di depan rumah, ke tengah, pokoknya bolak-balik jalan dulu. Supaya apa? Daging baru bisa dicerna dalam tubuh kita tuh 6-7 jam. Nah kalau pola ini kita yang lakukan, yang terjadi apa? Nanti jam 7 pagi sampai jam 9 pagi kita ngantuk. Kenapa kita ngantuk? Karena lambung kita lemah itu salah satunya di jam 9 malam. Jadi kalau jam 9 malam kita mesti ngunyah yang berat, maka nanti efeknya adalah gantian. Ketika lambung kuat jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, dia akan tidur. Jadi siklusnya kita rubah. Nah, maka Islam mengajarkan kepada kita melakukan pola waktu, ya bagaimana siklusnya ini tetap terjaga. Makanya Islam mengatakan ya tidak boleh tidur lebih dari jam 11 malam. Nah, Nabi itu tidurnya itu sehari itu 3 kali, tapi tidurnya nggak pernah lama. Apa kata Nabi? Aku tidak pernah melek setelah Isya, aku tidak pernah tidur sebelum Isya. Walaupun dalam beberapa riwayat pernah Nabi tidur malam. Ya, ini beda lagi dengan kita. Kalau misalnya kan pulang kerja ya jam 9 Ustaz, bagaimana? Tapi Nabi mengatakan aku bangun sepertiga malam. Ya, jadi tidur pertamanya setelah Isya, bangun sepertiga malam. Nah tidurnya lagi Nabi antara azan subuh dan iqamat. Makanya sunnah antara azan subuh dan iqamat waktunya panjang, ya 10 menit atau 15 menit. Tapi untuk bapak-bapak jangan tidur di rumah, bangunnya pasti duha. Ya itu di masjid disuruh
berbaring, luruskan tulang-tulang kalian. Ya. Nah, antara azan subuh dan iqamat, lalu tidurnya lagi Nabi kapan? Ya, terjadi perbedaan pendapat antara sebelum zuhur atau ba'da zuhur, karena dua-dua Nabi pernah melakukannya. Tapi pada saat saya belajar tentang pengobatan klasik, tentang teori klasiknya Cina, di situ saya menguatkan bahwa Nabi itu istirahatnya lebih banyak pasti itu menjelang zuhur. Ya, tapi nggak tidur panjang, tidurnya 15 menit, ya 10 menit, 15 menit. Nah, kenapa? Karena pada saat belajar di kuil itu, para biksu itu meditasi sebelum matahari pas di atas kepala. Jadi meditasi. Jadi kata mereka itu sumber kekuatan, sumber kesehatan itu dua, meditasi dan energi. Nah, meditasi itu, nah kalau kita ada sholat, ada zikir, baca Quran, itu adalah bagian dari meditasi kita. Nah, jadi Nabi itu istirahat sebelum matahari di atas kepalanya lebih sering dibandingkan setelah. Kenapa? Dari teori tentang organ dikatakan orang yang mengistirahatkan sejenak sebelum matahari pas di atas kepalanya, artinya jam 12, itu sama dengan dia menginvestasikan jantungnya sehat sampai usia 60 tahun. Nah, makanya tidur siang itu luar biasa. Tapi jangan tadi bedanya cuma sedikit tidur, tidur itu mah kurang oksigen. Ya kan? Olahraga udah, diet yang paling bagus kita harus olahraga Ustadz, olahraga sunnah semuanya, olahraga sunnah, memanah, berkuda, berenang semuanya dilakuin, tapi nggak olahraga, namanya olahraga selfie, naik di atas kuda selfie selesai, tarik busur panah selfie taruh lagi, jadi nggak pernah selesai. Ya, naik sepeda olahraga tapi tahu tiap pengkolan ada tauge goreng enak, ada mie ayam enak segala macam, akhirnya gemuk. Ya. Nah, maka Islam mengajarkan kepada kita bahwa gerbang dari diet itu yang pertama adalah membatasi makanan, ya bukan tidak boleh makan. Nah, yang kedua yang memberikan nutrisi pada diri kita tetap lengkap. Jadi tidak ada diet nggak boleh makan daging, diet nggak boleh makan misalnya minum susu, ya diet harus minum air putih aja, air mineral aja, enggak. Kalau seandainya diet itu cukup dengan air mineral, maka tidak akan mungkin ada bab tentang kurma. Kalau diet cukup dengan buah-buahan, maka tidak akan mungkin ada bab tentang ikan dan sayur. Tapi karena diet ini dianjurkan adalah lengkap semua kebutuhan dalam organ, tapi batasin jumlahnya. Dan yang terakhir, diet yang paling bagus itu adalah melakukan puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Nanti jangan pas puasanya bagus, pas bukanya buka keran banyak, ini bahaya lagi. Jadi jangan biarkan setan itu yang sudah mengecil seperti atom, tapi kalian buka lagi besar sebesar rumah. Jadi itu yang harus kita jaga. Jadi menjaga kesehatan kita mulai hari ini, ya kita berazam bahwa investasi kita jangan sampai kita nanti menyesal. Rata-rata tuh orang menyesal udah usia 50 tahunan. Ya udah mulai terasa pinggangnya sakit, sakit kepala, pundaknya sakit, udah macam-macam. Nah, karena apa? Pola hidup yang salah di awalnya. Ya, tapi mungkin ini sebagai pengantar untuk bahan diskusi karena saya biasa senangnya tanya jawab. Silakan ya berkaitan diet atau penyakit yang bisa saya jawab, kita diskusikan insyaallah. Yang nggak bisa menjadi PR bagi saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan pertanyaan masuk ke WhatsApp, saya baca pertanyaan dulu saja. Ya. Yang pertama, apa penyebab pengentalan darah? Ya. Terus lanjutannya, apakah makanan atau minuman untuk mengencerkan darah ada efeknya ke tulang? Karena kebetulan ibu saya kecelakaan dan tulang pahanya patah, sudah operasi. Mungkin karena jatuh ada benturan sehingga di kepalanya ada pengentalan darah. Bismillah. Nah, efek dari pengentalan darah ini biasa pola makan juga pengaruhi. Udah gitu ada faktor gen walaupun 1%. Ya, makanya
kenapa ada 3 sunnah? Ini kalau yang belum menikah, yang udah menikah nanti buat anaknya atau buat adiknya kasih arahan. Ya, ada 3 sunnah ketika malam pertama. Yang pertama sunnahnya adalah mengkonsumsi ajwa, kurma ajwa 7 butir. Bahasa Nabi terhadap kurma ajwa menghilangkan racun dan sihir. Nah, bahasa racun dalam teori kesehatan itu adalah penyakit bawaan. Ya, jadi misalnya ini pernah ada penelitian yang kita lakukan bahwa ibu bapaknya itu asma, penderita asma. Nah, secara teori kesehatan, teori kedokteran pasti lebih dari 70% anaknya ada yang asma. Nah, ternyata dalam penelitian itu ya kita tidak temukan dari 4 anaknya sama sekali penderita asma. Ya, jadi mengkonsumsi kurma ajwa. Maka Nabi mengatakan ya makan 7 butir kurma ajwa ketika kita mau beribadah suami istri di malam pertama. Yang kedua sholat sunnah. Nah, yang ketiga minum susu. Nah, ini anjuran. Karena apa? Harapannya ya susu itu menetralkan. Yang kedua itu relaksasi. Yang tadinya misalnya prosesnya ta'aruf, nggak saling kenal, ya mau ngomong aja bingung, ya akhirnya minum susu itu merilekskan. Nah, tinggal pertanyaan lagi, pasti susu apa yang paling bagus? Susu kambing atau susu sapi? Ya, semuanya bagus. Tapi kalau nanya sama pedagang susu, pasti jawabannya yang paling bagus yang dia jual. Oh, susu kambing paling bagus karena dia pedagang susu kambing. Ya, susu kambing dan susu sapi bagus dua-duanya. Susu sapi itu hanya memiliki alergi. Jadi bagi kita yang kena alergi atau punya alergi tidak mengonsumsi susu sapi. Nah, terus adab minum susunya. Ada teori atau adab minum susu. Jadi bukan susunya yang disalahin tapi adab minum susu. Yang pertama adalah berdoa keberkahan susu tersebut, dan yang kedua kumur-kumur setelah minum susu. Ini sunnah. Ya, jadi itu bisa pengentalan dari situ. Nah, terus bagaimana pengobatan untuk pengentalan darah? Herbal apa yang punya zat pengencer darah? Nah, di dalam dunia herbal yang punya zat pengencer darah salah satunya adalah mengkudu. Mengkudu pace. Ya, mengkudu ini bagus. Ini untuk pengencer darah bagus sekali. Nah, nggak usah beli yang mahal-mahal, ada brand ini misalnya, wah ini asli segala macam, nggak usah yang mahal-mahal. Ya, cari aja misalnya yang Indonesia punya juga bagus, walaupun nanti ada orang mengatakan, wah itu mengkudu Indonesia logam beratnya tinggi karena sudah mengalami pengujian. Itu juga nggak fair pengujian, karena saya pernah coba berhadapan dengan perusahaan impor produk mengkudu tersebut. Saya katakan, mengkudu mana yang Anda teliti? Mereka jawab adalah mengkudu yang ditanam di rumah-rumah orang. Ya nggak bisa, pembandingnya beda. Kalau mereka meneliti atau mereka buat produk adalah mengkudu yang di pinggir laut, maka yang harus kita teliti juga sama-sama di pinggir laut Indonesia. Nah, jadi mengkudu itu yang paling bagus memang yang berada di pinggir pantai atau pinggir laut. Ya, jadi mineralnya bagus, udah itu pengaruh logamnya juga bisa berkurang. Nah, atau yang sudah jadi produk mengkudu, cari biasa di apotek banyak dan tidak mesti mahal. Kalau di dalam dunia tanaman mengkudu. Nah, di dalam dunia herbal lainnya, herbal itu termasuk binatang. Itu yang punya zat pengencer darah, salah satunya binatang itu adalah lintah. Nah, tapi bukan lintah darat. Itu darahnya habis disedot semuanya. Ya, jadi lintah itu dia akan mengeluarkan satu zat di dalam darah tersebut adalah untuk pengencer, makanya supaya dia mudah menyerap. Ya, jadi lintah ini bisa, jadi sedot lintah ini sangat bagus, atau bekam ini sangat bagus juga untuk mengatasi pengentalan darah. Ya, jadi kita bisa lakukan. Nah, kalau dalam wahyu, pengobatan wahyu, habatus sauda. Habatus sauda itu bisa 3 tetes pagi sama 3 tetes sore. Nah, ini juga bagus untuk mengencerkan darah atau pembuluh darah kita. Baik, mungkin itu. Kemudian pertanyaan lanjutannya terkait dengan tema ini, bagaimana pola diet sehat untuk penderita sakit mah akut? Ya.
Baik. Diet sehat untuk mah akut. Nah, pertanyaannya mungkin bertanya, apakah penderita mah boleh puasa? Ya, boleh. Penderita mah itu puasanya itu satu yang harus dijaga adalah niat yang tidak dadakan. Kalau orang yang sehat, apa kata Nabi, kita mau niat puasa sunnah itu pas subuh atau setelah subuh kita baru niat puasa boleh. Kalau orang yang sehat. Tapi untuk penderita mah niat puasanya itu dari malam. Ya, dari malam hari ya itu sudah kita niatkan untuk berpuasa. Untuk apa? Enzim biar diaktifkan di dalam tubuh, nah sehingga tidak merasa sakit nanti ketika berpuasa. Nah, masa genting biasanya orang yang sakit itu untuk penderita asam lambung atau mah itu adalah dari jam 7 sampai jam 11 siang. Makanya kita kalau bisa sahur untuk orang yang puasa penyakit mah itu sahurnya diakhirkan. Ya, jadi kata Nabi itu sahur yang paling bagus tuh sebagaimana kalian membaca Al-Qur'an sebanyak 50 ayat. Jadi 15 atau 20 menit sebelum azan subuh. Ya, jadi dietnya untuk penderita mah tadi boleh bangun tidur dia mengkonsumsi madu. Kalau orang dewasa 2 sendok makan madu. Madunya untuk penderita mah tidak dicampur air, karena kalau dicampur air asamnya pasti akan keluar, maka ketika dia minum biasa perutnya akan bergejolak. Walaupun sehat tapi biasa nggak nyaman dulu untuk penderita mah. Kalau orang yang umum ya maka sebaiknya madunya dicampur air supaya apa? Mudah dicerna. Madu dicampur air itu mudah dicerna, dia hanya butuh waktu 3 menit udah jadi energi. Sedangkan madu langsung itu biasa butuh 14 menit sampai 15 menit ya baru bisa dicerna oleh tubuh kita maksimal. Nah, jadi untuk penderita mah itu, nah, bangun dari tidur dia mengkonsumsi madu. Udah gitu juga sarapan, silakan sarapan bebas karena memang jam 7 jam 9 itu kebutuhan untuk lambung kita. Dia boleh makan ya tapi hindarin yang pedas ya. Kalau dia memang suka ya sekali-sekali boleh, karena pedas ini adalah kesukaan organ paru-paru. Jadi paru-paru kita itu suka rasa pedas. Jadi pedas itu punya vitamin C, dan yang kedua juga pedas adalah kesukaan organ paru-paru. Manis kesukaan organ lambung. Makanya buka puasa nggak ada dengan rujak, ya kan? Karena lambungnya. Jadi buka puasa dengan yang manis, yaitu kurma. Ya, manisnya itu bukan dalam bentuk botol, itu iklan ya. Jadi buka puasa itu dengan kurma, itu manis. Dan nggak ada juga dalil mengatakan buka puasa dengan madu, karena semanis-manisnya madu ada asamnya. Maka diarahkanlah buka puasa dengan kurma ya. Jadi kalau dia suka pedas boleh, tapi dikurangin porsi pedasnya. Nah, karena untuk menterapi, jadi ada orang paru-paru itu mempengaruhi kulit wajah. Jadi kalau ada orang jerawatan tidak hanya karena hormonnya, stresnya segala macam, biasanya punya bercak pada paru-parunya. Karena paru-paru itu mempengaruhi wajah, kulit wajah sama kuku. Itu dia mempengaruhi. Makanya sering sekali orang hanya permak kulit wajahnya, akhirnya tambah jerawat, suntik vitamin, suntik ini tambah lagi karena apa? Paru-parunya yang butuh nutrisi. Ya, jadi tadi jam 7 jam 9 silahkan dia bisa sarapan, nggak ada masalah. Nah, kalau bisa sebelum sarapan ya dia bisa mengkonsumsi pepaya. Pepaya itu aman, dan itu supaya apa, nanti nafsu makannya juga nggak terlalu banyak, karena orang yang punya mah itu biasa gasnya itu penuh di dadanya, jadi makan itu sedikit tapi udah ngap ya. Jadi harus dilakukan nanti bisa detox dengan cincau, buat cincau setiap sebelum makan, cincau setiap sebelum makan, tapi tetap nggak boleh pakai es sama santan ya. Nah, karena cincau ini memiliki daya peristaltik pada usus, jadi mendinginkan usus kita, jadi cincau hijau. Nah, itu boleh. Nah, siangnya makan bebas ya. Nah, sore silakan, dan yang pasti yang menyebabkan berat badannya naik dan penyakit itu makan malam, itu yang harus dikurangi. Baik, mungkin itu.